Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2B. Bertemu lagi dengan Bu Siska. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat? Oke, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, subtema 3 yaitu tumbuhan di sekitarku. Pada subtema 2 kita kan sudah belajar cara merawat hewan. Maka pada subtema 3 kita akan belajar mengenai tumbuhan. Gambar di atas atau di samping adalah gambar Taman Bunga Mekarsari. Banyak sekali tanaman bunga yang tumbuh di taman tersebut. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Tanaman apa saja yang tumbuh di sekitarmu. Coba kita lihat. Kalau kita pernah ke taman atau ke alun-alun contohnya, ada banyak sekali jenis tumbuhan. Yang paling sering kita jumpai adalah rumput, kemudian bunga. Berdasarkan gambar berikut pembelajaran 1, di sana ada Lani dan Ibu. Mereka sedang menyiram tanaman dan merawat tanaman. Coba dilihat, yang dilakukan Lani adalah sedang menyiram tanaman. Tanaman membutuhkan air dan mineral. Maka dari itu Lani selalu menyiram air sebagai bentuk perawatan. Sedangkan Ibu sedang mengukur panjang bunga. Diukur, dilihat bagaimana perkembangannya, juga termasuk cara merawat tanaman atau tumbuhan. Kamu apakah sudah pernah merawat tumbuhan? Pasti sudah ya. Yang kemarin ketika Bu Siska memberikan tugas pot, maka kamu secara otomatis belajar merawat tumbuhan. Perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apa yang kamu lihat? Yaitu banyak sekali tumbuhan. Apakah kamu menemukan bunga pada gambar? Ya, tentu saja. Bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah halaman rumahmu sudah dipenuhi dengan tumbuhan? Harus. Kenapa? Karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Sekarang kita jawab. Aku menemukan banyak hal pada gambar. Aku menemukan apa saja tadi ketika ada gambar sebelumnya. Nomor 1, bunga mawar. Lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, serangga yang berterbangan, dan aturan merawat hewan dan tumbuhan. Jadi hari ini kita akan belajar lingkungan yang sehat itu bagaimana. Sesuai dengan KD pada Balitbank COVID-19. Lingkungan merupakan sebuah kondisi yang terikat langsung antara siapa saja yang menempati daerah tersebut dan seluruh aspek yang berada di dalamnya. Semua yang memiliki nyawa seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan berbagai mikroorganisme lainnya. Bu, apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme adalah tumbuhan atau hewan yang tidak terlihat. Contohnya virus, bakteri yang ada di lantai. Maka ketika ada makanan yang jatuh ke lantai, biasanya kita tidak boleh memakannya. Kenapa? Karena sudah terkena bakteri. Jadi bakteri itu termasuk mikroorganisme. Seluruh senyawa yang hidup bisa dikategorikan sebagai komponen biotik. Itu tadi, manusia, tumbuhan, hewan, mikroorganisme adalah komponen biotik dan akan terlibat langsung di dalam sebuah lingkungan. Bu, biotik itu apa? Biotik itu adalah makhluk hidup. Oke, sudah mengerti dari sini?
Ayo kita baca bersama-sama. Olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Ayo kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1, pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Jawabnya, mereka berolahraga pada hari Minggu. Nah, Bu Siska akan mengajarkan bagaimana cara menjawab panjang. Kalau jawaban pendek, nomor 1, pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Minggu, begitu saja. Tapi kalau jawaban panjang, mereka berolahraga pada hari Minggu. Nomor 2, di mana mereka berolahraga pagi? Mereka berolahraga pagi di taman perumahan. Nomor 3, apa yang dilihat Lani di taman? Lani melihat banyak bunga bermekaran di taman. Nomor 4, bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Lani bahagia sekali. Sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. Tadi ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati. Jadi ini ya cara menjawab panjang. Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman. Ayo kita tandai kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Ayo kita jawab bersama-sama. Lani, L-nya besar, benar. Benar sekali. Kurang apa pada garis pertama? Kurang tanda titik. L-nya kecil atau besar? Kalau Lani besar berarti ini salah. Menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari S-nya besar. Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut, ditandai dengan tanda titik. Tanaman, T-nya besar, L-nya besar karena nama orang Lani. Kemudian tanda titik. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak D. D-nya besar, L-nya besar, tanda titik. A besar, berbagai jenis bunga titik. Ada benar tambahi titik, apotik benar tambahi titik di sana ya. Kemudian jahe, ini sudah benar. Nah ya, jangan lupa. Lanjut. Ayo mengamati. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Berat cabai Lani 5 ons. Dari sini kita akan belajar ons. Kemarin kita sudah belajar kilogram. Perlu diketahui, diingat-ingat ya, jangan lupa 1 kilogram sama dengan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Bu, dari mana Bu kok bisa 1000 gram? Ini kilogram. Coba. Kemudian gramnya yang mana? Ini. Turunnya berapa tangga? 1, 2, 3. Turunnya 3. Berarti nolnya ditambah 3. Oh ya. Berarti 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dari sini ada yang belum paham. Kalau belum paham menghubungi Bu Siska. Berarti sekarang kita belajar ons. Perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani. Timbangan jarum namanya atau timbangan digital. Untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. Perlu diingat, ini harus diingat. 1 kilo sama dengan 10 ons. Berarti kalau 2 kilo 20 ons, kalau 3 kilo 30 ons, kalau 4 kilo 40 ons, kalau 5 kilo 50 ons, kalau 6 kilo 60 ons. Mudah kan? Masa enggak bisa? Harus bisa, dan seterusnya. Bu, bagaimana Bu? Ini kan belum hafal yang ini. Kamu tidak perlu menghafalkan bagian ini, kamu hanya perlu menghafalkan yang ini saja.
1 kilo sama dengan 10 ons, maka yang lain mengikuti. Sudah paham? Ayo kita jawab bersama-sama. Nomor 1, cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang seberat 5 ons. Berarti ada 2 jenis cabai. Cabainya Lani di sini dan cabainya ibu. Oke. Cabainya Lani 5 ons, cabainya ibu juga 5 ons. Ditanya jumlah cabai dalam kilogram. Oke, Bu Siska akan memperkenalkan cara menjawab dengan diketahui dan ditanya. Jadi caranya seperti ini. Namun karena masih pembelajaran daring dan masih kelas 2, nanti terlalu berat, maka untuk diketahui dan ditanya boleh ditiru, boleh tidak. Tapi yang wajib ditiru adalah jawab jadi, ya. Jawabnya berarti langkah 1, cabainya ini tadi masih ons ya, padahal yang ditanyakan kilogram. Benar, yang ditanyakan kilogram. Ini coba dilihat. Maka caranya bagaimana Bu Siska? Berarti 5 ons ini dijadikan kilogram dulu. Kalau naik berarti 0, seperti yang diajarkan Bu Siska pengukuran jarak. Berarti 5 ons sama dengan 0,5 kilo. Sama-sama 5 ons sama dengan 0,5 kilo. Kemudian langkah kedua, cabai Lani ditambah cabai ibu karena jumlah. Berarti 0,5 ditambah 0,5 hasilnya 1 kilogram. Bu Siska 0,5 itu dari mana? Oke, ini ya, ini bagaimana Bu Siska? Kalau dijadikan susun 0,5 ditambah 0,5. 5 tambah 5 0 ya. Satunya taruh di sini, 1 tambah 0 0, 1 tambah 0 0, berarti sini 1. 1, komanya turun 1,0 kilogram atau bisa juga disebut 1. Paham? Kalau tidak paham, kapan-kapan atau hari Senin akan Bu Siska beri soal. Nomor 2, diketahui cabai Lani 5 kilo, berat plastik 5 ons. Yang ditanyakan di sini dalam bentuk ons. Kenapa kok Bu Siska beri dalam bentuk ons? Karena kalau kilo terlalu berat. Cabai 5 kilogramnya Lani dijadikan ons. Berarti tadi balik lagi, 5 kilogram berapa ons ini? 50. 5 kilogram sama dengan 50 ons. Berarti di sini ini dia. Ya. 5 kg sama dengan 50 ons. Berat plastiknya 5 ons. Berarti 50 tambah 5. Berapa 50 tambah 5? 55. Dari mana Bu Siska caranya? 50 ditambah 5. Ya, lagi ya. 50 ditambah 5. 0 tambah 5, 5. 5 di sini turun. Karena tidak ada gandengannya, berarti jawabannya 55. Selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran. Nah, sudah terlihat ya jawabannya 20 ons sama dengan 2 kilo. Kebalikannya, 1 kilogram sama dengan 10 ons, berarti 10 ons sama dengan 1 kilogram. 10 ons sama dengan 1 kilogram, 30 ons, 30 kilogram, 40 ons, 4 kilogram. Kebalikannya, kebalikan dari mana Bu Siska? Ini 2 kilo sama dengan 20 ons. Karek dibalik, tinggal dibalik saja. Jadi kalau ada pertanyaan 20 ons berapa kilogram? 2. Kalau 2 kilogram berapa ons? 20. Nah, tinggal dibalik saja. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ini adalah karya 3 dimensi. Apa itu karya seni 3 dimensi? Coba dilihat. Ciri utamanya memiliki 3 unsur, panjang, lebar, tinggi. Kemudian bisa dilihat dari depan, belakang, samping, bahkan dari atas.
Karya 3 dimensi terdapat titik, garis, bidang, dan bentuk. Paling gampangnya, karya 3 dimensi adalah karya yang bisa dipegang dan bisa dilihat dari belakang. Contoh karya seni 3 dimensi selain plastisin. Nomor 1, patung. Patung bisa dilihat dari belakang kan? 2, kursi, itu juga karya seni. 3, vas bunga dan lain sebagainya, gelas, piring, lemari. Ada kebalikannya, karya seni 2. Kalau ini karya seni 3 dimensi. Kalau 2 dimensi itu lukisan yang hanya bisa dilihat dari depan. Kalau 3 dimensi dilihat dari segala arah, dari belakang, dari atas, dari bawah, bisa dipegang. Bantal, lemari itu karya seni 3 dimensi. Boneka karya seni 3 dimensi. Tugas 1, buatlah desain untuk model plastisinmu. Oke, tugas dikumpulkan maksimal hari Senin. Diingat-ingat, dikumpulkan maksimal Senin. Ya, contohnya seperti ini. Kamu pilih salah satu, yang mana? Boleh bunga, pisang, buah-buahan. Oke, ingat dikumpulkan hari Senin. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pembelajaran 2. Banyak sekali anak-anak sedang bermain di taman, ada kupu-kupu dan bunga. Ini untuk soal PJOK, Bu Siska skip. Bacalah percakapan di bawah ini. Benny, Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Edo, benar Benny, itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Benny, siapa lagi yang piket hari ini? Aku, Benny, mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Aku juga menyapu lantai kelas. Aku merapikan rak bunga. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Tandai setiap kalimat ejaan pada teks yang tidak tepat. Sudah bisa ya, ini Lani bundar, ini Udin, ini Benny, ada tanda titik, S-nya besar sekolah, di sini ada tanda titik, suatu hari besar, tanda titik sudah ada, iya, tanda titik, Benny, tanda titik, sudah paham kan? Ayo kita jawab bersama-sama, mengapa perlu ada peraturan kira-kira? Karena agar hidup kita menjadi teratur. Seperti kalau ada tanaman atau kamu punya taman, maka peraturannya yaitu kita harus merawat tanaman, menyirami, kemudian membersihkan, memberi pupuk, dan merawatnya apapun itu. Tugas ke-1 jangan lupa. Tugas kedua yaitu ceritakan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket kelas. Oke, diingat-ingat tugas yang kedua ini dikumpulkan hari ini ya. Tulis pengalamanmu, diberi judul. Jangan lupa diberi judul. Tuliskan pengalaman, temanya ini, temanya lingkungan sehat. Kalau kamu menuliskan cerita tapi temanya bukan ini, maka akan Bu Siska benarkan karena bukan itu. Temanya tentang lingkungan sehat. Bisa jadi kamu sedang merawat tanaman, atau kamu sedang membersihkan depan halaman rumah, kerja bakti, dan lainnya. Yang penting temanya adalah lingkungan sehat. Oke, sekian dari Bu Siska. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.